wargi Dahlia, dimanapun wargi Dahlia sekarang lagi berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia juga semuanya, dan pastinya sekarang ditemenin sama Baby Dahlia di 101,5 Dahlia FM. Dan siang ini ya Baby Dahlia akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol seru wargi Dahlia, dan pastinya informasi yang akan disampaikan juga ini sangat bermanfaat sekali untuk wargi Dahlia semuanya ya. Baby Dahlia sekarang sudah kedatangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan Dapil 1 Kota Bandung, Kota Cimahi ya. Dan sekarang Baby Dahlia sudah bersama dengan Kang Yun. Halo, selamat siang Kang Yun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hampes, pastinya wargi Dahlia pada semangat ini Maya kalau udah ngedengar nama Kang Yun, karena ini di sosial media juga lagi jadi perbincangan banget, soalnya lumayan cukup dekat dan akrab dengan generasi-generasi milenial nih Kang Yun ini. Benar nggak sih? Ya, Kang? semoga saya juga bisa dekat lagi dengan wargi Dahlia setelah acara ini begitu. Betul. Oke, baik. 45 menit ke depan ya, Kang Yun ini pastinya akan memberikan informasi yang sangat menarik lagi sekali untuk warga Dahlia semuanya. Kang Yun, ini kan Kang Yun ini sekarang sedang bertugas di DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama di Komisi 2 ini ya. Boleh dikasih tahu nggak sama warga Dahlia, tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Jadi di Komisi 2 ini sebetulnya tugasnya seperti apa sih Kang? Ya, ini terima kasih tadi. Jadi untuk warga Dahlia selama ini mungkin banyak mengenal anggota dewan begitu dan tugasnya. Tapi anggota dewan itu kan bertingkat, ada yang tingkat kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan DPRD. Nah, saya di Provinsi Jawa Barat yang kantornya itu Jalan Diponegoro seberang Gedung Sate. Nah, ini lepat gitu ya. Nah, di sana Provinsi Jawa Barat itu tugasnya se-Jawa Barat di kabupaten kota, jadi tidak hanya di Kota Bandung, walaupun dapil saya Kota Bandung Cimahi. Nah, di Komisi 2 itu salah satu dari 5 komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Dan itu tugasnya bidang perekonomian. Jadi sangat luas sesungguhnya, mulai dari urusan dengan UMKM, urusan dengan pertanian, dengan kelautan, dengan perindustrian perdagangan, dengan pariwisata dan lain-lain. Dan itu memang sebenarnya yang utama bagi kita semua, terutama yang masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat pada umumnya, mau tidak mau pasti kita akan berurusan dengan masalah ekonomi. Dan itu penting sekali bagi saya sebagai anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan untuk masuk di Komisi 2 ini dan menjalankan tugas untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Oke, luar biasa, keren banget ya. Dan pastinya kalau misalkan Baby Dahlia ngelihat di sosial media dari Kang Yun ini, di Instagram terutama gitu ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terutama pendekatan kepada milenial gitu dan juga sebagainya, terutama UMKM ini kan ya. Betul. Oke, akan itu di situ concernnya apakah memang UMKM untuk tahun ini atau seperti apa? Ya, karena dapil saya kebetulan perkotaan ya wilayahnya, jadi kalau kita bicara pertanian mungkin kurang pas gitu ya. Bicara kelautan nggak ada laut begitu. Jadi yang pas adalah bicara tentang bagaimana UMKM itu kita coba dorong dan tingkatkan. Terutama apa? Terutama adalah mengenai skalanya. Jadi skala usahanya dari tadinya mikro gimana diangkat menjadi kecil jadi menengah jadi besar. Itu sebenarnya tugas pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota gitu ya. Dan saya terutama karena dekat dengan para pelaku usaha, terutama pelaku wirausaha milenial, jadi kegiatannya kebanyakan fokus di bagaimana meningkatkan kapasitas usaha tadi, khususnya untuk UMKM di Kota Bandung dan Cimahi. Jadi banyak kegiatan memang yang bisa dilakukan, terutama yang juga saya lakukan sendiri bersama teman-teman untuk membantu para pelaku UMKM ini. Oke, mungkin warga Dahlia lagi bertanya-tanya di rumah ataupun lagi dimanapun kayak penasaran seperti apa sih kegiatan-kegiatan atau sekilas kegiatan dari Kang Yun ini. Boleh nggak dikasih tahu sosial medianya, dimulai dari Instagram, terus juga bahkan TikTok juga punya Kang Yun ini ya, saking aktifnya dan dekatnya dengan masyarakat, terus juga punya Facebook juga. Boleh disebutkan kan apa aja sosial medianya? Ya, untuk sosial media terutama sebenarnya saya punya mulai dari Twitter yang paling lama itu. Pertama bikin sosial media Twitter. Di Yunanda Bramai, tapi mungkin sudah nggak terlalu populer kalau Twitter di anak muda. Yang sekarang paling populer mungkin Instagram ya, yang pertama di @Yunandar Perwira, kemudian juga di TikTok saya di @Yunandar Perwira, kemudian Facebook saya di Yunandar Eka Perwira, dan di YouTube juga saya juga punya channel YouTube Yunandar Eka Perwira begitu. Jadi silakan nanti di follow mana yang cocok dengan masing-masing warga Dahlia sosmednya begitu ya. Dan insya Allah di sana memang saya selalu sharing kegiatan dan juga program-program dari pemerintah provinsi maupun dari yang saya lakukan juga yang insya Allah akan bermanfaat untuk warga Dahlia.
sangat-sangat bermanfaat karena Baby Alia juga udah kepoin ya sosial medianya. Nah kan ini kan kalau ngelihat dari sosial medianya akan kelihatannya kayak apa ya, ciri khasnya itu kayak someah gitu ya. Karena kan rata-rata mungkin masyarakat ketika mau ketemu sama anggota DPR ada rasa segan gitu ya. Tapi di situ akan di kegiatan-kegiatan komunikasi dengan masyarakat begitu someah mencirikan khasnya orang Sunda gitu ya. Akan dari mana sebetulnya asalnya? Ya kalau asalnya mah ya mungkin asli Sunda begitu ya. Karena bapak saya orang Ciamis, ibu saya juga, Ciamis. ya betul. Ibu saya dari Ciwidey, kakek saya itu orang Ciwidey. Jadi memang Indo Jawa Barat lah, gitu ya. Nah, ini juga memberikan saya semacam satu semangat begitu karena saya kebetulan anggota DPR Jawa Barat. Jadi bagi saya bekerja sebagai wakil rakyat itu juga merupakan tanggung jawab terhadap tidak hanya kepada negara begitu, tapi juga kepada rakyat Jawa Barat karena saya berasal dari Jawa Barat ini. Oke, itu poin plusnya ya, karena merasa memiliki kecintaan terhadap Jawa Barat, rakyat di Jawa Barat ya, akhirnya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, gitu ya, luar biasa. Oke, Kang tadi berbicara tentang UMKM, katanya kemarin itu ada event Festival Kopi Tanah Air ya. Betul. Kita akan bahas ini, katanya event sangat menarik sekali, terutama untuk kaum milenial juga ya. Kemarin keseruannya seperti apa ya event kopi Festival Kopi Tanah Air ini? Nanti kita akan bahas lagi kan ya. Dan pastinya bagi dari yang masih kepo seputar Kang Yun ini, terus juga kayak gimana sih orangnya, Baby Alia pengen lihat ya, pengen lebih akrab lagi, lebih dekat lagi. Wargi Dahlia bisa lihat aja di sosial medianya, coba di Instagram, Wargi Dahlia bisa lihat untuk Instagramnya di @Yunandar Perwira ya. Kalau misalkan sering tiktokan, coba dicek aja tiktokannya atau di tiktoknya di @Yunandar Perwira, karena di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang sangat positif sekali, informasi yang bermanfaat untuk warga Dahlia. Nanti kita akan bahas lagi seputar UMKM terutama warga Dahlia, makanya jangan kemana-mana, tonton terus di 101,5 Dahlia FM. Ya, balik lagi wargi Dahlia bareng sama Baby Alia dan juga Kang Yun di sini. Ya, balik lagi pastinya kita ngobrol-ngobrol asik siang hari ini wargi Dahlia, dan pastinya juga tadi kita udah sedikit membahas seputar tugas-tugas dari DPR untuk Komisi 2 ya, terutama untuk perihal ekonomi, dan Kang Yun ini concernnya lebih ke UMKM karena memang berada di wilayah kota ya, Bandung dan juga Cimahi. Kang tadi sempat saya membahas seputar Festival Kopi Tanah Air, event yang sudah digelar kemarin itu di mana lokasinya? Ya, salah satu concern saya memang untuk para pelaku usaha ini bagaimana mempromosikan kopi Jawa Barat. Dan ini sebenarnya sudah banyak event ya kalau di Jawa Barat itu. Tapi kemarin kami dari PD Perjuangan itu bersama-sama seluruh Indonesia membuat event di Jakarta, di Parkir Timur Selatan dekat Istora sana, di Senayan. Itu harapannya, itu memang kami dorong dari Jawa Barat banyak yang datang ke sana untuk promosikan kopi Jawa Barat ke seluruh Indonesia. Memang sudah terkenal kopi Jawa, bahkan dianggap sebagai kopi terbaik di dunia. Ya kan? Itu bukan kita yang bilang loh, orang Amerika yang bilang. Dan menurut saya tetap harus perlu edukasi karena jarang misalnya yang mengetahui, walaupun sudah tak kenal nama tapi belum tentu suka. Nah, jadi festival kopi itu untuk bagaimana mengedukasi cara minum kopi yang baik, karena kopi yang baik itu yang tidak pakai gula, begitu kan? Dan itu juga ada berbagai tekniknya. Kita perombakan di sana, misalnya teknik untuk buat latte, teknik untuk cold brew, teknik untuk manual brew, begitu ya. Jadi itu edukasi yang sangat penting. Kenapa? Nanti itu akan membuat konsumen, terutama yang ada di luar Jawa Barat, tertarik masuk ke Jawa Barat, baik menikmati kopinya maupun belajar bagaimana cara membuat kopi yang baik. Oke, ada kemungkinan nggak dengan event yang sama tapi digelarnya di wilayah Jawa Barat? Ya, itu cita-cita saya. Walaupun di Bandung sudah banyak ya, kita udah lihat bagus sekali lah event-event di Bandung. Dan ini tetap harus ada setiap tahun, karena akan jadi brandingnya Jawa Barat ketika kekuatan ekonominya dari komunitas kopi ini. Jadi harus ada event seperti itu ya. Kami sedang merencanakan, insya Allah mungkin tahun depan, bagaimana caranya yang di Jakarta sukses bisa dilakukan di Jawa Barat juga. Oke, baik. Berbicara tentang UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan juga Cimahi sekitarnya, gitu kan. Ini menurut Akang dari pengamatan selama ini,
apakah banyak antusias dari generasi milenial terutama yang sudah menjadi atau menjadikan UMKM ini sebagai wadah untuk mereka bisa sukses atau memajukan perekonomian di negara kita? Ya, memang ini satu hal yang luar biasa ya. Di Jawa Barat itu sampai hari ini menurut data BPS ada 4,6 juta unit usaha. Wow. Jadi salah satu yang terbesar di Indonesia, 4,6 juta itu kan artinya kalau dibandingkan dengan Jawa Barat hampir 10%. Iya, iya. Dan itu sebagian besar adalah UMKM, 98,5% begitu. Dan saya lihat setiap saya reses ya ke sesuatu yang ketemu masyarakat, konstituen, itu sebagian besar juga anak-anak muda. Iya, iya. Dan itu tadi terkait kopi, terkait bisnis-bisnis yang memang anak muda banget lah ya. Dan itu biasa kita kumpulkan itu. Saya biasanya kasih pelatihan begitu ya, bagaimana digital marketing, bagaimana branding, bagaimana memanfaatkan marketplace. Nah, ada satu kesempatan, ada hal yang menarik. Jadi anak muda kita undang, kemudian UMKM yang lain kita undang. Itu terbagi dua ternyata. Jadi anak muda kita sebagian besar pelaku UMKM yang jagoan di konten. Iya. Nah, produsennya ternyata perempuan yang jagoan bikin produk. Iya, Begitu. Tapi nggak bisa bikin konten. Nah, ini satu fenomena yang menurut saya ada di Jawa Barat sekarang ini. Jadi anak muda sudah mulai mau berusaha, tapi jagoan di konten produknya ngambil biasanya reseller gitu ya, atau dropshipper. Nah, tapi ada juga kalangan ibu-ibu perempuan yang sudah punya produk yang sangat bagus sekali. Nah, kalau kita bisa pertemukan ini dan saya coba lakukan, bagaimana menggabungkan kekuatan ini gitu antara anak muda dengan kaum perempuan yang biasa membuat produk, nanti suatu insya Allah itu jadi produk-produk yang bagus untuk dipromosikan. Itu kolaborasi yang sangat bagus kalau misalkan bisa sama-sama saling bekerja sama ya. Nah ini kan masalahnya belum sama-sama tahu. Kalau di sana ada produk bagus, di sini orang bisa jagoan konten begitu. Iya. Nah makanya itu yang saya lakukan setiap hari. Oke, makanya dari pemerintah Provinsi Jawa Baratnya sendiri ini memberikan wadah ya untuk para pelaku UMKM yang pastinya seperti tadi yang Bapak bilang ada pelatihan-pelatihan seperti ya, apa ya? Kalau program Pemerintah Jawa Barat sendiri ada beberapa. Jadi ada beberapa dinas. Misalnya di Dinas Perindak itu ada satu fasilitas ini buat warga Dahlia ya, perlu diketahui, fasilitas gratis untuk membuat dan mendesain kemasan. Wow. Nah, ini adanya di Jalan Sederhana di Kota Bandung. Jadi silakan kalau mau ke sana datang saja, nanti mendaftar. Bisa dibantu untuk mendesain, misalnya bahwa produknya misalnya keripik lah misalnya, nanti akan dibantu ditanya dulu misalnya ini mau dijual kemana, akan didesainkan, bahkan bisa langsung diprintkan untuk menjadi bungkus yang sudah siap dipasarkan begitu. Sampai demikian itu fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan. Ada juga yang bentuknya pelatihan-pelatihan, pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Kita punya program misalnya UMKM Juara, ada program juga UMKM Naik Kelas, ada One Santai One Product, begitu. Jadi macam-macam. Bahkan ada untuk petani milenial itu ada namanya program petani milenial begitu ya. Ini anak-anak muda diajak untuk menjadi pengusaha sektor pertanian. Jadi bukan seperti petani ke sawah begitu, karena produk pertanian kan beragam, mulai dari bunga juga bisa pertanian, sayuran begitu ya, bahkan peternakan dan sebagainya. Dan itu kita dorong, sebenarnya itu bagian dari konsep UMKM tadi begitu. Itu sebagian dari, dan saya sendiri secara pribadi juga membangun satu komunitas yang namanya Genw ya, Genw itu singkatan dari generasi wirausaha. Nah itu untuk anak-anak milenial sesungguhnya, karena sekarang menurut saya, karena generasi milenial dan generasi muda itu sebagian besar menjadi tulang punggung Jawa Barat ya. Nanti kan kita akan mencapai satu yang namanya bonus demografi tahun 2040. Itu artinya apa? Artinya sebagian besar anak muda yang akan ada di Jawa Barat ini, milenial ini. Nah itu saya coba fasilitasi melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha. Itu dibantu oleh para teman-teman muda juga yang sudah sukses, misalnya dari Himpunan Pengusaha Muda Jawa Barat, dari SBMPB, dari Telkom University dan lain-lain. Oke, ternyata memang banyak sekali wadah dan juga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Cuman mungkin masyarakat ataupun media sendiri kurang tahu informasi-informasi terupdate-nya seperti apa gitu Pak. Makanya mungkin dari Kang Yan sendiri di sosial medianya sering membagikan informasi-informasi seputar itu juga. Ya betul, saya secara rutin selain menunjukkan aktivitas saya memposting program-program yang ada misalnya. Jadi biasanya itu kan sebenarnya diposting oleh dinas-dinas terkait, tapi saya juga bantu posting, mensosialisasikan ke konstituen saya, konstituen di Kota Bandung, Kota Cimahi, supaya aware begitu, supaya bisa ikut terlibat. Dan ini sangat positif sekali, dan ini bisa jangka panjang, artinya tidak hanya
satu kali pelatihan, tapi juga ada proses pendampingan begitu. Nah, tapi silakan juga kalau mau langsung follow ke dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya kira itu baik juga. Iya. Lebih baiknya di follow dua-duanya sih Kang ya, itu baik. supaya informasinya tetap terupdate, apalagi untuk anak muda yang punya UMKM yang pengen berkembang dan ingin ikut memajukan perekonomian Indonesia ya pastinya. Kang, boleh diulangi lagi? Mungkin ada warga dari yang baru pantengin untuk sosial medianya dari Kang Yun, apa saja? Silakan. Ya, yang pertama mungkin dari Instagram saya @yunandarperwira, kemudian juga TikTok saya @yunandarperwira, ada juga YouTube saya Yunandar Eka Perwira, dan juga Facebook saya Yunandar Eka Perwira. Oke, itu luar biasa banget warga Dahlia, ternyata banyak sekali wadah yang sudah disediakan oleh pemerintah dari Provinsi Jawa Barat ya, terutama dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat ini ya warga Dahlia, terutama untuk para UMKM yang ingin lebih maju berkembang lagi usahanya ya. Kang, ini selama masa jabatan berarti kurang lebih sekarang sudah berapa tahun Kang ini? Ini periode saya kedua, jadi ini sudah hampir 8 tahun ya. Hampir 8 Karena saya tahun. masuk sejak 2014. Oke, hampir 8 tahun berkecimpung di Komisi 2 ini, sudah melihat karakter-karakter dari masyarakat, terutama masalah UMKM nih Kang ya. Sebetulnya sudah terlihat nggak Kang, sebetulnya kendala dari para pelaku usaha terutama di Jawa Barat ini apa sih yang sejauh ini? Ya memang jadi tadi salah satunya ya, kalau kita lihat profilnya, kalau yang muda-muda jagoan di konten begitu ya, sementara yang lebih senior mereka jagoan di produk. Nah, tinggal bagaimana menyatukan ini sesungguhnya. Dan orang Jawa Barat itu terkenal sangat kreatif sesungguhnya. Jadi kekuatan kita itu sebenarnya di ekonomi kreatifnya. Jadi bagaimana produk industri kreatif itu ternyata bisa dijadikan modal UMKM Jawa Barat untuk bersaing. Bahkan kita salah satu pengekspor terbesar produk industri kreatif di Indonesia begitu. Jadi itu yang kebanggaan kita, itu kekuatan kita. Kelemahannya mungkin masih beberapa yang sifatnya masih kurang paham dengan pasar begitu ya. Jadi kebanyakan kan punya produk tapi nggak paham nih jualnya kemana begitu. Nah, e-commerce yang khusus untuk UMKM Jawa Barat. Jadi yang jualan di sana hanya UMKM Jawa Barat begitu. Itu dibantu betul, mulai dari dibimbing begitu ya, untuk produknya bisa sesuai dengan pasarnya, kemudian dikurasi supaya kualitasnya juga bagus, dibina juga supaya tadi bungkusnya atau kemasannya memang tepat begitu ya, baik dari segi higienis, kemudian dari pangsa pasar. Untuk anak muda kan beda dengan yang lebih senior kalau jenis kemasannya begitu. Dan bahkan juga permodalannya dibantu. Jadi ada beberapa program untuk permodalan misalnya, karena selama ini kan salah satu hambatannya selalu modal kalau bicara UMKM. Padahal sebenarnya tidak. Kalau nanti sudah terlibat di dalam kegiatan teman-teman di borong.id, mereka akan bisa bantu. Misalnya bisa lewat program di Bank BJB itu ada namanya kredit mesra. Itu kredit masyarakat sejahtera, itu tanpa agunan dan khusus memang untuk UMKM di Jawa Barat. Iya, wow, luar biasa. Berarti sudah ada solusi dimulai dari modal, branding pun ya dibantu oleh pemerintah dari Provinsi Jawa Barat. Tinggal bagaimana UMKM-nya mau mencari informasi dan mau terus berkembang ya. Betul. Yang penting bagaimana kemauan dan mau kerja keras. Itu kuncinya saya. Oke, baik, luar biasa. Oke, warga Dahlia, semakin seru ya ngobrol bersama dengan Kang Yun. Ini Baby Dahlia jadi kayak terbuka banget ya, informasi-informasi yang selama ini kita tidak ketahui ternyata bisa warga Dahlia akses dengan mudah hanya lewat sosial media. Jadi warga Dahlia terutama para UMKM di follow aja ya untuk sosial medianya Kang Yun. Warga Dahlia bisa follow untuk Instagramnya di @yunandarperwira. Untuk YouTube channelnya juga ada Yunandar Eka Perwira, dan untuk TikToknya di @yunandarperwira. Ya pastinya untuk warga Dahlia juga yang butuh informasi lebih lengkapnya lagi ya seputar UMKM, terutama untuk yang tadi solusi-solusi permodalan, solusi branding dan sebagainya. Mangga, silakan di follow aja ya Kang ya. Betul, luar biasa. Kalau pengen kita selfie juga boleh, nanti kalau misalkan ketemu sama Kang Yun jangan sungkan-sungkan ya. Ya, Pastinya warga Dahlia, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya tetap di 101,5 Dahlia FM. Ke ya. Wargi Dahlia masih bersama Baby Dahlia dan kita masih bersama dengan Kang Yun ya, dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2. Dan pastinya tadi sudah banyak banget informasi-informasi penting yang sudah dibahas oleh Kang Yun, wargi Dahlia, terutama untuk para pelaku UMKM nih ya. Kita maju bareng-bareng untuk membangkitkan perekonomian bangsa kita. Dan Kang, ini kan pastinya tadi kita setelah bahas tentang UMKM, dan juga banyak sekali pelatihan soal branding, terus juga permodalan juga.
Tapi yang saat ini menjadi kendala adalah sekarang adalah zamannya dunia digital, sosmed. Banyak nih mungkin ibu-ibu atau ibu-ibu yang milenial juga yang sudah memulai bisnisnya, tapi kayak mereka bingung memasarkan bisnisnya, kalah sama yang bermain sosmed gitu kan. Nah, solusinya atau ada nggak wadah yang lain yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi perkembangan zaman ini kan? Ya, memang ini satu hal yang pada saat sekarang ya, kita kan sudah mulai insya Allah mendekati akhir pandemi ya. Betul. Ini satu hal berita gembira sebenarnya, karena kalau di sebelum pandemi itu yang bisnis UMKM digital itu hanya sekitar 17% di Jawa Barat. Sekarang mungkin sudah lebih dari 30%. Nah, itu kan perkembangan yang besar luar biasa ya. Dan tentu saja saya kira ini karena anak-anak muda kita mungkin ya juga daripada di rumah bengong mungkin juga mulai bisnis reseller, kan, dropshipper. Alhamdulillah bagus sekali. Bahkan apalagi dengan banyaknya marketplace kita sekarang itu mendorong betul percepatan ini. Nah, memang banyak kendala ya, terutama untuk yang lebih senior begitu, para pelaku UMKM-nya untuk beradaptasi. Nah, ini saya sih menyarankan sesungguhnya ya diserahkan saja ke anak muda yang memang jagoan bikin konten. Itu mudahnya begitu. Karena kalau memaksakan diri kita bikin pelatihan mungkin akan juga tidak terlalu efektif. Jadi jangan ya, lebih baik fokus justru di pengembangan produknya, jadi bukan di digitalisasi. Kalau digitalisasi kan kita bicara konten saja sebenarnya. Walaupun ada digitalisasi yang lain, misalnya digitalisasi soal keuangan, gitu ya, digitalisasi soal manajemen perusahaan dan sebagainya. Dan itu masih panjang ceritanya. Nah, di Jawa Barat sendiri kan tadi saya sudah sampaikan di awal ada yang namanya gorongdong.id. Ini sebenarnya salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya UMKM agar bisa tadi go digital. Jadi intinya bagaimana UMKM go digital. Dan ini tadi free untuk siapapun warga Jawa Barat, khususnya juga untuk Kota Bandung dan Cimahi begitu. Dan ini bagi saya sebenarnya langkah yang sangat baik sekali, karena kalau kita mengdigitalkan melalui marketplace itu seperti persaingan bebas begitu. Jadi produk kita bersaing dari seluruh dunia, bahkan dari produk impor banyak yang lebih bagus. Dan itu membuat akhirnya seperti buka warung, ya warungnya belum tentu laku begitu kan. Itu di marketplace ya begitu adanya. Makanya kemudian kalau gorongdong.id itu tidak bersaing dengan banyak pelaku yang besar-besar. Tapi hanya memang UMKM Jawa Barat saja. Ya, jadi itulah sehingga kalau belum sanggup bersaing ya masuk ke gorongdong.id supaya nanti dibina tadi bagaimana belajar membuat foto produk begitu ya. Bahkan di tadi yang saya sebutkan di awal soal fasilitas rumah kemasan, di sana juga dibantu membuat foto produknya. Jadi silahkan datang sekali lagi ke Rumah Kemasan Jawa Barat di Jalan Sederhana ya, dekat Pasar Sederhana di sana tidak jauh. Itu silahkan, semuanya gratis insya Allah. Semuanya gratis dan siapapun yang punya UMKM boleh datang ke situ. Boleh datang ke sana, asal UMKM Jawa Barat syaratnya. Betul. Ada persyaratan lain nggak kan? Ya harus bawa produknya. Jadi contoh produk harus dibawa, karena nanti akan didiskusikan. Jadi ada semacam konsultan nanti akan bicara. Ini bagusnya dijual bagaimana, marketnya kemana, kemudian bungkusnya seperti apa, desain packagingnya begitu ya. Nah kemudian bahkan sampai disebutkan apa nama produknya, seperti brandnya itu apa. Gitu. Ini kan dibantu. Dan itu saya sudah kerjasama, jadi saya juga kerjasama dengan teman-teman di rumah kemasan itu. Biasanya saya undang pada saat saya reses. Jadi reses saya itu isinya salah satunya adalah pelatihan membuat kemasan itu. Luar biasa. Ya, selain tadi bagaimana pelatihan tentang mendigitalkan produk ya. Jadi saya kerjasama dengan IMI Jawa Barat. Mereka membantu bagaimana melatih mendigitalkan produk ini supaya bisa dipasarkan tidak hanya di Bandung tapi juga ke seluruh Jawa Barat, bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke dunia begitu ya. Karena kan ini tidak terbatas melalui apapun, baik melalui misalnya marketplace ataupun melalui sosial media. Yang penting bagaimana dia bisa digitalkan dulu. Luar biasa loh, kehadiran Kang Yun di sini kayak menjadi angin segar untuk para pelaku UMKM yang sekarang lagi pantengin Dahlia gitu, kayak wah akhirnya setelah saya mentok harus jualan kemana, nge-branding kemana, ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dari DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 ini sudah memberikan wadah nih ya. Itu tinggal bagaimana untuk warga Jawa Barat khususnya punya UMKM untuk gali terus informasinya yang bisa diakses lewat sosial media saat ini ya. Jadi silakan ya yang belum follow sekarang juga boleh dicek dulu aja untuk sosial medianya dari Kang Yun ini. Boleh disebutin lagi kan untuk Instagramnya dan TikTok dan lain-lainnya. Untuk Instagram di @yunandarperwira, kemudian
kemudian di YouTube juga ada Yunanda Reka Perwira, di TikTok di @Yunanda Perwira, dan di Facebook di Yunanda Reka Perwira. Oke, baik. Kan terakhir, ini kan sudah menjabat 8 tahun ya, pastinya sudah berkontribusi banyak sekali untuk bisa berusaha mengembangkan perekonomian khususnya di Jawa Barat ini ya kan ya. Harapannya ke depannya, terutama untuk para pelaku UMKM akan sebagai perwakilan rakyat seperti apa? Ya, memang kalau dibilang kontribusi anggota dewan mungkin tidak sebesar eksekutif ya. Saya lebih banyak bergerak terutama membuat peraturan daerah ya yang berkaitan dengan perekonomian. Sudah sampai hari ini ada 7 peraturan daerah yang sudah disahkan dan inisiatif dari saya. Salah satunya tentang kewirausahaan daerah. Ini yang kemudian menjadi menurut saya ya modal dasar bagi Jawa Barat untuk bisa maju dan sejahtera. Karena kalau kita mau maju ya ekonominya harus maju dulu. Dan itu akan bisa betul-betul maju kalau ditopang oleh para pelaku wirausaha yang sukses begitu. Makanya fokusnya menurut saya pembangunan di Jawa Barat harus di para pelaku wirausaha ini. Jadi bagaimana UMKM itu naik kelas, yang tadinya mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Harus di sana begitu. Dan itu harus didorong oleh semua pihak. Jadi kita harus bicara bagaimana caranya, misalnya APBD itu harus sebesar-besarnya dikelola atau dijadikan bagian dari bisnis UMKM. Nah itu sudah ada aturannya sekarang. Jadi 40% APBD di Indonesia itu harus diberikan kepada bisnis UMKM. Nah ini tinggal bagaimana kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat betul-betul konsisten. Jadi sudah ada aturannya dari pusat. Nah ini salah satu upaya saya kira yang mempercepat bagaimana UMKM ini naik kelas. Gitu. Selain tadi harapan saya ke depan agar ya adaptif ya. Jadi teman-teman pelaku UMKM bagaimana cara memanfaatkan betul sebesar-besarnya yang namanya teknologi digital. Gitu. Selain juga bagaimana berusaha membuat inovasi-inovasi terbaru karena kekuatan Jawa Barat adalah di ekonomi kreatif. Yes, betul sekali. Ini BDIA sangat luar biasa, kagum banget ya. Ini akan menjadi kolaborasi yang sangat begitu luar biasa. Adanya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga UMKM yang sama-sama bisa berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk terbaiknya agar nantinya bisa memajukan perekonomian terutama di sekitar Jawa Barat ini. Kan ini pasti banyak banget yang masih pengen dikepoin sama Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia boleh nggak sih kalau misalkan nanti DM langsung ke Kang Yun gitu? Ya, silakan. Langsung dibalas di DM-nya. Ya selama ini saya selalu menerima DM-an dari asal jangan minta untuk dikirimin Shopee pun lainnya. Boleh, Wargi Dahlia silakan ya kalau misalkan masih penasaran lagi ada beberapa pertanyaan yang pengen disampaikan gitu ya ataupun butuh informasi lebih lengkapnya lagi, boleh di follow aja sosial media Kang Yun. Insya Allah ya DM-nya dibalas karena sosial medianya yang pegang langsung Kang Yun ya. Oke, untuk Instagramnya Wargi Dahlia bisa follow di @Yunanda Perwira ya. Kalau TikToknya juga boleh di @Yunanda Perwira, dan di YouTube juga ini untuk aktivitas-aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan yang tadi sudah dibahas sama Kang Yun itu bisa Wargi Dahlia akses di YouTube channel Yunanda Eka Perwira. Kang, ini sebetulnya masih banyak yang pengen ditanyain, masih banyak pengen ngobrol karena kita keterbatasan waktu ya. Mungkin nanti bisa ketemu lagi, mampir-mampir lagi sekalian ketemu sama Wargi Dahlia juga nanti ya. Yang lainnya yang penasaran sama Kang Yun pengen ngobrol lebih dekat. Dan benar sekali Wargi Dahlia, kan tadi BDIA yang udah dibayangin adalah aduh kayaknya bakalan segan, tegang kalau ketemu sama anggota DPR. Ternyata enggak sama Kang Yun ya, santai pokoknya. Aspirasi dari masyarakat bisa disampaikan langsung sama Kang Yun, terutama masalah perekonomian dan juga UMKM Wargi Dahlia. Akan nuhun pisan sudah Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas ya. Baik Wargi Dahlia, itu tadi obrolan seru BDIA bersama dengan Kang Yun, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 2 ya. Pastinya Wargi Dahlia nantikan kembali informasi-informasi penting yang pastinya selalu hadir di 101,5 MHz.